Alhamdulillah malam hari ini kita sudah mendengar banyak dari Gus Sadid, dari Lek Sadid tentang Mbah Maimun, tentang kiai-kiai di Sarang, kiai-kiai di Sedan, kiai-kiai di Kencong, di Nusantara. Banyak hal yang bisa kita petik pada malam hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya mendapatkan cerita tentang sarang. Ada Mbah Murtado, ada Mbah Fatur Rahman. Tadi beberapa saya catat di di HP nama-namanya, cerita-ceritanya. Akan saya bawa cerita ini ke sarang sebagai bekal untuk meneruskan perjuangan, ya, meneruskan belajar, meneruskan pondok di sarang. Jumlahnya sekarang sudah nggak tahu kalau seluruh sarang itu berapa ya kira-kira ya. Mungkin ada 6.000, 7.000 kalau seluruh di sarang dihitung. Di Al-Anwar sekarang mungkin ya sekitar 5.000 putra putri. Di Mus mungkin ya 2.000 atau berapa ya. Berarti sudah 7.000 belum di Mis. Di yang lainnya belum di Al-Anwar 2. Al-Anwar 2 itu juga mungkin sekitar 2.000. Di Al-Anwar 3 saya disuruh Abah untuk berada di sana, ya ada sekitar 1.000-an putra putri. Ada mungkin jumlahnya sekarang ya mungkin 8.000 atau berapa ya, banyak sekali itu. Tadi disampaikan berkah, mungkin pondoknya berkah, dulu banyak yang tirakat, ya mungkin walaupun generasi berikutnya ini tirakatnya ya enggak tahu ya. Berat untuk tirakat itu memang. Padahal tadi Mbah Sari, namanya Syariah katanya. Sari itu Mbah Syariah atau apa gitu loh. Saringah apa-apa, kalau mungkin Jawa kunonya Mbah Saringah. Tadi disebut Mbah Umar bin Harun. Tapi kalau menurut Abah itu Mbah Mun itu mungkin namanya enggak Harun, itu mungkin Kirun atau siapa gitu. Bukan Harun, tapi mungkin Kirun atau siapa. Terus anaknya ngalim-ngalim, namanya Kirun kok enggak pantas, terus namanya Harun gitu. Tanya itu karena ya bukan kiai. Mbah Harun itu bukan kiai tapi senang kiai, punya istri namanya Mbah Sinto, ya itu juga putri juga. Mbah Sinto itu yang kemudian terkenal senang dengan para santri-santri. Kalau suaminya melaut, Mbah Harun itu pulang bawa oleh-oleh ikan, ya sebagian dibuat keluarga, sebagian dijual, kalau masih sisa dikasihkan ke santri. Dan itu yang menjadikan kemudian anak-anaknya pinter-pinter, termasuk Mbah Umar, termasuk Mbah Khalil, itu anaknya para nelayan, murni nelayan. Mbah Sinto. Mbah Sinto itu mbah Jawa, mbah Arab, ya kaya ora atau pantas Arab. Sinto iki apa jajal maknane ya. Tapi kok Jawa kok kaya Sinto, kok kaya Arab. Mungkin saking pengennya namanya Arab tapi kok nggak menemukan pas. Kan banyak di sarang itu namanya Kaslan, itu kan banyak sekali. Apa ya Kaslan nih? Seneng kok Kaslan iki piye? Ya banyak itu nama Kaslan itu ya lumayan. Ya termasuk mungkin Sinto itu ya karpe di Arab-Arabno tapi ya mbonam kakak saya almarhum namanya Kamil, kalau orang Salang bilangnya malah hamil, Masya Allah. Baik-baik Kamil kok dibilangnya apa? Hamil itu gimana yang sarang itu. Gitulah ya, Masya Allah. Para santri-santri semuanya, ini kholnya Mbah Maimun ya. Mbah Maimun itu apa ya? Orangnya terbuka kayaknya ya, mungkin gitu ya. Artinya bisa bergaul dengan banyak orang, ilmunya banyak.
Kalau di Ghazaliyah itu ada takrirat tauhid itu, ada syarah Jawharul Tauhid apa itu yang nulis ya Mbah Maimun kayaknya itu ya. Yang nulis apa syarah Jawharul Tauhid itu juga Mbah Maimun kayaknya loh ya. Jadi ilmunya itu agak apa lengkap-lengkap. Terus dulu ngajar Juman. Saya masih ingat kok di pondok itu dulu ngaji Juman habis maghrib ya Gus ya. Ngaji Juman Balaghah itu ya. Itu kayaknya habis maghrib atau apa. Nonton asar gitu. Terus ngaji Jamul Jawame, Usul Fiqh, nek ngarani jim-jim. Ya, ngaji jim-jim. Jadi ilmunya macam-macam. Terus ngaji tasawuf hikam yang terkenal. Dulu ngaji hikam itu kalau masih muda-muda nggak berani. Kalau santri sudah mulai sepuh baru berani. Tapi sekarang itu Masya Allah cilik-cilik ngaji hikam. Wajahnya cilik tapi ngajine hikam. Terus sampai akhir hayat beliau ngaji Ihya Ulumuddin. Ya ngaji Ihya Ulumuddin itu kalau nggak pengurus nggak berani loh itu. Yang ngaji Ihya itu santrinya ribuan, tapi kalau ngaji Ihya itu paling ngaji pinten Gus? Wonten 50. Napa wonten napa tentang griya wonten kursi-kursi ngoten niku. Wajah niku pun sepuh-sepuh ngoten lho ngaji Ihya niku. Tapi belakangan kadang-kadang cilik-cilik ngono masyaallah. Sanawi aliyah bisa maca kitab ora wis ngaji napa? Ihya masyaallah. Yo jadi dari berbagai fan ngaji apa jenenge Mbah Maimun itu ngaji banyak hal. Nah, jadi kalau termasuk Mbah Maimun pernah jadi NU di Suriah juga pernah, Rais Suriah, NU Jawa Tengah juga pernah. Pernah menggantikan kalau tidak salah Kiai Adlan. Kiai Adlan dulu Rais Thariqah Nahdlatul Ulama, Jam'iyah Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. Itu Kiai Adlan. Kiai Adlan itu akrab sekali dengan Mbah Maimun itu, akrab sekali. Sampai kayak mungkin kayak semacam diaku anak atau apa gitu rupanya. Nah, Kiai Adlan kapundhut yang menggantikan itu Mbah Maimun. Jadi juga ahli di bidang tasawuf. Jadi ilmunya banyak sekali. Kemudian kenal dengan pemerintahan-pemerintahan, kenal dengan banyak orang di pemerintahan, kenal dengan tentara-tentara, kenal dengan ini ya polisi-polisi. Polisi-polisi itu seneng ra karu-karuan. Kursi nenggone Kapolres Rembang, polisi yang untuk nunggu-nunggu itu yang belikan Mbah Maimun, sampai polisi ini bingung. Ono kiai kok tuku kursi nenggone napa? Kantor polisi nenggone Kapolres. Itu yang belikan ini Mbah Maimun. Maksudnya saya ingin mencerita bahwa cerita itu banyak sekali. Yang belikan apa? Ada puskesmas di Sarang itu loh. Puskesmas 1, puskesmas pembantu yang kedua, itu kan pinggir laut. Pinggir laut itu perlu di lautnya biar enggak masuk airnya itu butuh batu banyak sekali itu. Itu yang belikan batu itu Mbah Maimun, sampai dokter-dokter itu bingung, ono kiai kok ngurusi watune napa jenenge puskesmas. Maksudnya betapa cerita itu tentang itu banyak sekali. Maka kalau orang cerita tentang Mbah Maimun lalu mengambil karena misalnya orang tasawuf lalu kenal Mbah Maimun, kenal tasawufnya, ya mungkin ya. Ada beberapa kelompok tasawuf itu kalau ngaji pengajian maunya Mbah Maimun, ada yang seperti itu ada. Terus ada lagi ahli fikih, kenal Mbah Maimun, kenal fikihnya. Ada yang politisi, kenal Mbah Maimun itu ya politiknya itu. Mbah Maimun itu gimana? Oh kenal ya, banyak yang politik ya, kenal ya politiknya. Jadi banyak hal. Nah, ini sebagai muqaddimah saja, muqaddimah. Maksudnya saya kenal tasawufnya
gak pantas kan. Misalnya aku cerita malam ini tentang tasawufnya Mbah Maimun, ya gak pantas. Wajahku ini rapatnya wajah tasawuf. Wong awasi ya wis, iku sama nih bentuknya ora sufi blas. Apa cerita politiknya ya, aku ya gak ngerti politik. Orang pati yang ngerti politiknya ya. Kalau mau cerita tentang hubungannya dengan negara, saya juga kayaknya tidak banyak kenal dengan negara. Maka saya ingin cerita salah satu aspek saja dari Mbah Maimun yang saya kenal, yang kebetulan saya pernah ngaji kitabnya, karena kitabnya banyak. Ada kitab Maslakut Tanasuk Al-Makki, itu kebetulan Al-Fakir saya yang ngedit dulu, kemudian ada tentang bukunya tasawuf, tapi hanya sekedar ngedit, letak dan lain sebagainya, dan itu ya. Nah, yang benar-benar saya ngaji, kemarin saya ngaji itu, ada kitabnya Mbah Maimun yang judulnya itu, ini saya bawa ya. Jadi saya ingin cerita ini saja. Karena cerita tentang Lek Sadid sudah cerita banyak tentang, nah, saya cerita tentang aspek yang ini saja. Kebetulan karena kitabnya saya bawa. Kitabnya judulnya Al-Ulama Al-Mujaddidun. Nah itu yang kebetulan saya pernah ngaji dan agak pantas dikit-dikit kalau saya cerita. Karena kebetulan aktif di Lembaga Basul Masail, aktif di NO, ya agak pantas-pantas dikit. Kemudian di Al-Anwar 3, ngurusi kampus yang didirikan oleh Mbah Maimun. Jadi, nek cerita tasawuf ya gak pantas, cerita gini banyak ini rada pantas sithik-sithik. Jadi agak diakali ya. Gitu ya. Bismillah. Nah, ini dalam buku ini ya, ini cerita mungkin bisa menginspirasi santri Mahat Ali. Dalam buku ini itu pertama Mbah Maimun itu cerita tentang Al-Quran. Al-Quran itu adalah inti agama Islam. Kira-kira pertama dimulai dari Al-Quran. Al-Quran itu turun kepada Kanjeng Nabi itu di hati, bukan di akal, bukan di apa, tapi di hati. Nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Jadi turun Al-Quran itu di hati. Artinya mula-mula Al-Quran itu ada di hati. Maka kalau ada orang kepingin berbicara tentang Al-Quran, menjadi mujaddid Islam, itu mula-mula Islamnya harus ada di hati. Pawaan mujaddid itu kudu khusyuk. Ono ngaku mujaddid kok ora khusyuk, wis ta ora payu gak payu. Sing ape ngandel iku lho sapa? Wong wajahe iku ditnut gak patek pantes. Jadi mula-mula yang disebut itu ini turun di hati. Kayak seperti membayangkan bahwa jenenge mujaddid, jenenge al-ulama al-mujaddidun iku mesti khusyuk. Gak ono ceritane mulai zaman Kanjeng Nabi mujaddid ora khusyuk. Makanya wong ngaku mujaddid ora khusyuk iku malah bingungi wong. Bingungi. Maka sebutan intelektual, sebutan ini itu ya agak membingungkan kalau tidak dibarengi dengan khusyuk itu tadi. Nah, mula-mula Al-Qur'an. Lalu Al-Qur'an disebut inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya Al-Qur'an itu dijaga. Kalau dalam kerangka tafsir itu disebut kenapa menggunakan inna bukan inni. Kayak dalam surat Al-Qalam atau apa itu sanastadrijuhum, tapi begitu masalah kapan nyawanya itu wa umli. Jadi ketika bilang istidros pakai sanastadrijuhum, tapi begitu membahas masalah umur, Al-Quran bilangnya wa umli, bukan wa numli. Padahal itu ayat yang bergandengan. Jadi yang satu sanastadrijuhum, yang satu wa umli. Karena kalau masalah umur itu hak prerogatifnya Gusti Allah, Bang. Tapi kalau istidrat, Allah tidak bekerja sendirian. Mengajak malaikat, mengajak ini, begitu kira-kira. Begitu juga inna nahnu nazzalna dzikra itu Allah menjaga Al-Qur'an itu tidak sendirian, tapi melakukan perantara manusia, menggunakan para hafid-hafid, para penulis.
Dan itu menginspirasi bahwa Al-Quran itu pertama kali terjadi tajdid. Itu adalah orang-orang yang menulis Al-Quran. Dibukukan menjadi satu, yaitu eranya Sayyidina Abu Bakar dan eranya Sayyidina Utsman. Mulai ada pembaharuan. Sing asale ora ditulis menjadi Al-Quran, sekarang ditulis menjadi Al-Quran. Nah kemudian generasi berikutnya, ini Mbah Mun cerita dalam bukunya Al-Ulama Al-Mujaddidun ini salah satu bukunya aja ya, bahwa Nabi itu meninggalkan tidak hanya Al-Quran, tetapi meninggalkan hadis. Ma in tamassaktum bihi lan tadillu abadan kitaballah wa sunnati. Mbah Maimun juga mengutip salah satu riwayatnya, yaitu wa'itroti, tidak hanya wasunnati tetapi wa'itroti. Hal yang menunjukkan bahwa ulama-ulamanya Kanjeng Nabi itu banyak yang dari Ahlul Bait. Cintanya Kanjeng Mbah Maimun kepada Ahlul Bait luar biasa. Makanya sering menyebut wa'itroti itu. Nah, karena itu generasi berikutnya, yaitu generasinya Umar bin Abdul Aziz yang menyuruh Ibnu Syihab Az-Zuhri untuk mengumpulkan Al-Quran. Terjadi tasdid yang kedua. Setelah Al-Quran ditulis, lalu sekarang yang ditulis tidak Al-Quran tetapi As-Sunnah, hadis. Nah, dengan berkumpulnya Al-Quran dan hadis, orang kemudian punya materi yang luar biasa. Cara bahan itu banyak sekali, itu kan perlu diolah. Bahan kalau nggak diolah kan nggak jadi apa-apa, tapi kalau diolah kan bisa jadi macam-macam. Duwe semen, duwe iki, tapi kalau tidak ada yang pintar ngolah kan nggak jadi apa-apa. Tapi kalau pintar mengolah maka akan jadi banyak hal. Karena itulah muncul ulama-ulama besar. Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Syafi'i, ada Ahmad bin Hambal. Itu karena materinya itu banyak sekali. Dan itu perlu diolah. Nah biasa kalau terjadi seperti ini itu, ya ada gesekan-gesekan itu ya biasalah. Seperti Imam siapa? Asy-Syafi'i itu dulu muridnya Imam Malik. Sehingga Imam Syafi'i itu sebetulnya terkenal mazhabnya Maliki. Tapi begitu pinter, ditinggal Imam Malik, nggak mazhab dewi. Tapi selama masih hidup Imam Malik nggak berani apa-apa. So fanatiknya sama Imam Malik luar biasa. Imam Syafi'i. Tapi ditinggal Imam Malik, pindah pondok. Dulu selama masih ada Imam Malik nggak berani pindah pondok. Karena saking fanatiknya sama Imam Malik, itu ditinggal Imam Malik, pindah ning Yaman, pindah ning Baghdad, terus mendirikan mazhab tersendiri. Ketika sampai di mana? Di Mesir, nulis tulisan jenenge Khilafu Malik, ngritik Imam Malik. Jadi fanatik nggih mazhab dhewe malah ngritik Imam Malik, Imam Syafi'i. Jadi lamun ana murid terus ngritik dalam arti karena khilaf itu kan ada dua, khilaf yang asasuhu ilmi, karo asasuhu nafsi, itu kan begitu ya. Khilaf yang pertama itu baik sekali, asasu al-ilmi, dasarnya memang perbedaan karena ilmu. Tapi ada yang perbedaan itu asasnya itu nafsi, emosi. Pokoknya anggar wongku ngomong A mesti B. Wah itu masalah tenan iki. Ya kayak Pilpres kemarin itu kan asasuhu bukan ilmu itu. Pokoknya anggar Jokowi A mesti sijine iso B, ya pokoknya itu asasuhu bukan lagi ilmi, itu asasuhu nafsi. Kalau asasuhu ilmi, bedo itu gak dadekno ngamuk-ngamuk. Tapi kalau sudah asasnya itu nafsi, bedo mesti ngamuk. Itu masalah. Tapi orang dulu kan tidak begitu. Nah, jadi setelah generasi menulis Al-Quran, lalu menulis hadis, lalu lahir para orang-orang yang mengolah Quran dan hadis. Maka lahir para ulama-ulama besar itu.
Dan lahirnya ulama-ulama besar itulah yang kemudian menjadi Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Terstruktur dengan baik. Ini. Nah setelah itu, sing Islam iki saiki ora wong Arab tok. Sing liya-liyane iku akeh sing masuk Islam sing isine mau macam-macam. Wong India mlebu Islam. Takon dengan gaya India. Wong Yunani sing biasa-biasa orang ahli filsafat masuk Islam, takon model filsafat. Iku nek cara wong Madura mlebu Islam, mesti kan pertanyaan ini kan gaya-gaya napa? Madura. Maka pertanyaan itu banyak sekali. Sing asale wong Kristen, pewinter Kristen misalnya pastor, kan enggak membayangkan misalnya pastor di Romawi mlebu Islam, mesti kan takone kan beda karo wong sarang mlebu Islam. Paling-paling wong Islam takok mas masuk Islam kan paling ditakono nus hukume piye kan ngono tok. Tapi bayangno pastor pundi Romawi mlebu Islam kuwi takone napa? Sampeyan ditakoni mesti bingung. Nyahadatno wong ngono iku bingungno wong, takone sing aneh-aneh. Makanya kemudian pertanyaan yang diajukan kepada Islam itu ruwetnya gak karu-karuan. Mbah Maimun mengistilahkan angin filsafat masuk ke dunia Islam. Maka kudu ana wong sing ahli sing iso menyelesaikan masalah ini, dan itu menjadi tasdid di era abad keempat. Mujaddid abad berikutnya. Lahir Imam Asy'ari, Imam Maturidi. Jadi gak iso diselesaikan pertanyaannya dhewe wis bid'ah. Apa meneh jawab tambah bid'ah. Kan gitu kalau Wahabi itu. Sampai nek mlebu Islam gak usah takonmu iku bid'ah, jawab iku iso bid'ah bisa. Nek Wahabi kan gitu. Tapi kan kalau ahli sunnah wal jamaah ini kan enggak begitu. Dan yang bisa menyelesaikan itu model Islam, model Asy'ari, model apa? Maturidi. Dan itu diakomodir sebagai mujaddid. Tuh, angin filsafat masuk, alhamdulillah bisa terselesaikan dengan baik. Dan itu dimasukkan dalam kurikulum pesantren. Kurikulum pesantren itu masuk ini semuanya. Hadis masuk, ada Mbah Hasim, Asy'ari, Al-Quran masuk, ada generasi-generasi kudus. Fikih masuk, pesantren-pesantren ahli apa? Fikih. Nah kemudian masuk juga itu mujaddid di kurun ketiga itu, kurun ketiga dan kurun keempat model-model itu masuk. Maka di pelajaran-pelajaran pesantren itu mesti ono ilmu kalam sampai umul barohin, sampai sing aneh-aneh itu nek apa jenenge nek mulang mesti sirai ngeluh kabeh. Dulu saya itu kalau guru saya itu Pak Hanif. Pak Hanif itu rumahnya mana? Bojonegoro, Sendang. Iku angger bar ngaji tauhid, monggo nggih syahadat sareng-sareng, mungkin ndak keliru ngoten. Ndredeg kabeh rasane niki. Pak Hanif niku nek ngucal niku angger bar mulang niku ngejak syahadat. Iki piye? Monggo itu kabeh itu diakomodir sebagai mujaddid itu. Pusing kabeh iku ndelok ngono. Kan? Nah kemudian lahir murid-murid yang berikutnya di kurun berapa ya, ini saya catat ada di sini pokoknya di buku-buku ini ya, ada kurun keempat, ada Al-Imam Al-Baqillani ya, gara-gara ada orang-orang top-top ini dulu ahli fikih sama ahli tasawuf sama ahli ilmu kalam itu mesti tukaran. Angger ana wong ahli tasawuf mesti tukaran karo ahli fikih. Angger ana wong ahli kalam ya tukaran karo napa? Ahli fikih. Tapi itu karena ada Mbah Hasim, Mbah Imam Asy'ari, ada Imam Maturidi itu punya murid namanya Al-Baqillani, Al-Maliki. Al-Baqillani itu Al-Asy'ari, Al-Maliki. Artinya apa? Fikih dengan tauhid itu sudah bersanding. Sudah bersanding.
Makanya nang pesantren, orang itu ya Asy'ari, ya Syafi'i, ya karena dulunya begitu. Dulunya itu begitu sama kita itu mengakomodir mujadid yang model koyok ngene iki. Al-Baqillani di kurun keempat, Al-Maliki, Al-Asy'ari, ya kan? Kemudian di kurun kelima ada Al-Imam Al-Ghazali. Ada Al-Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu apa? As-Sufi Asy-Syafi'i. Artinya fikih dengan tasawuf itu sudah jadi satu. Maka generasi setelah Imam Syafi'i itu hampir dipastikan anggere ana wong ahli fikih mesti duwe madzhab tasawuf. Nah iku sing gregeten wong Wahabi. Wahabi itu akhirnya sing karangan-karangan sing ditahqiq oleh Wahabi menurut cerita-cerita. Itu anak Sabandine dihilangi. Karena ingin memedot rantai itu tadi, memutus rantai itu tadi. Padahal ulama setelah Imam Ghazali, karena Imam Ghazali lah yang kemudian ono wong ahli fikih sekaligus ahli tasawuf. Maka Imam Ghazali itu dianggap mujaddid. Ngarang Ihya Ulumuddin. Itu luar biasa itu. Dan sampai sekarang, nggak tahu kalau fakih-fakih sekarang itu kan, tapi fakih-fakih model-model kayak apa Imam Suyuti, Al-Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori, itu ya fakih sekaligus sufi. Artinya ya itu tasdidnya itu modelnya begitu ya. Kemudian ada Ibnu Daqiqil Aid, generasi-generasi berikutnya. Ini kalau yang disebut Mbah Maimun ada Imam Rafi'i, ada Imam An-Nawawi dan seterusnya dan seterusnya. Para pensara-pensara ini murid-muridnya mujaddid-mujaddid sebelumnya. Para pensarah-pensarah itu yang menjadikan hadis-hadis itu punya masyrob sufi. Karena ada gerakan-gerakan dari Al-Imam Al-Ghazali. Nah, yang tidak diduga-duga ya, setelah Imam Suyuti itu kan kurun 9. Imam Suyuti itu kan wafat tahun 911. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansori itu wafat tahun 926. Tahun 926 wafat tahun 924. Ya, tahun 924 itu Turki Utsmani sudah masuk di Mesir. Mbah Maimun secara khusus menyebut setelah eranya Imam Suyuti, eranya Syekh Zakaria Al-Ansori disebut dengan Asrul Inhitat. Masa di mana umat Islam itu trennya itu turun. Tidak ada ilmu baru. Yang ada adalah mensarah-sarahi, hasyiyah dan sebagainya, tetapi orang menelurkan ilmu baru. Itu kata Mbah Mun juga menyebut itu. Itu sudah tidak terjadi. Tapi ya kan? Maka kemudian di kurun 10 itu Mbah Mun menyebut mujaddid itu siapa? Imam Barzanji. Bayangkan ya, kurun 10 itu yang disebut Mbah Maimun sebagai mujaddid itu Al-Barzanji. Karena ternyata Imam Barzanji itu punya jasa luar biasa terhadap perkembangan Islam. Islam sing piye ya model kayak Jawa barang iki senengane berjanjian manakiban. Itu berkat tasdid di abad ke-10 Imam Barzanji. Saya tidak tahu kenapa kok yang disebut Imam Barzanji. Imam menyebut mujaddid di kurun 10 itu Imam Barzanji. Lalu di antara yang disebut lagi ada Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Karena ini dianggap sebagai mujaddid. Maka ya pengaruhnya yang luar biasa di Islam berikutnya ini. Walaupun secara peradaban, secara dunya, ukuran dunya, kuwate negara, majune negara itu disebut Asrul Inhitat. Tetapi model yang seperti ini itu membawa kemajuan Islam tersendiri. Islam Jawa iso masuk Islam, itu diantaranya ya model pengaruh-pengaruh
Barzanji dengan Abdullah Al-Haddad, Rotib, ya kan? Ini. Kalau di Jawa itu, kalau ngurusi corona itu enggak cukup dengan dokter, harus ada Rotib Haddadnya. Kiai-kiai enggak akan mantap kalau hanya diurusi dengan dokter. Enggak bisa. Harus dibarengi dengan ini. Ya mungkin ya itu tadi karena sudah dipengaruhi oleh diakuinya siapa? Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Abdullah Al-Haddad sebagai mujaddid. Nah, kemudian generasi-generasi ini Mbak Min cerita. Generasi berikutnya itu As-Sayyid Al-Murtado. Sayyid Murtado itu dianggap mujaddid. Dan itu pengaruhnya di Jawa itu luar biasa. Karena punya murid namanya Mbah Abdul Manan. Mbah Abdul Manan itu muridnya kalau tidak salah santri Tegalrejo. Kalau tidak salah. Santri Tegalrejo itu di mana? Tegalsari kalau Tegalrejo. Tegalsari itu itu loh Hasan Besari di Ponorogo. Yang kemudian mendirikan pondok pesantren Termas. Itu murid langsung dari Sayyid Al-Murtado. Jadi sanad Sayyid Murtado yang Az-Zabidi itu punya kitab namanya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, itu punya murid orang Jawa namanya Abdul Manan. Abdul Manan punya anak namanya Abdullah. Abdullah punya murid namanya Mahfud At-Turmusi. Mahfud At-Turmusi punya murid di Indonesia Mbah Fakih Mas Kumambang. Mbah Fakih Mas Kumambang punya murid namanya Mbah Zubair Dahlan. Mbah Zubair Dahlan punya murid namanya Mbah Maimun. Jadi kalau pernah ngaji Ikhya sama Mbah Maimun, yang tadi tolong dihafalkan. Ya, enggak saya ulangi, biar penasaran. Tadi harus diulangi itu ngajinya, itu tadi urutannya. Sampai Mbah Abdul Manan langsung ngaji kepada Mbah Al-Murtado, Sayyid Al-Murtado. Dan itu pengaruhnya di Jawa luar biasa. Kemudian ada selain Sayyid Murtado, Mbah Maimun juga menyebut Ahmad Al-Marzuki, Aqidatul Awam. Ya. Bahwa yang namanya mujaddid itu tidak harus kudu gede-gede. Nah, kudu gede-gede. Tapi pengaruhnya gede, punya daya dobrak yang luar biasa. Gitu. Ya Sunniyah ini mujaddid berikutnya ya walaupun pemerintah ya Gus Adid ini. Ya memang nasibnya nasib pemerintah. Walaupun bodoni pemerintah. Kan lain generasinya Gus Adid dengan Mbah Johari kan beda. Mbah Johari salaf mati, repot kabeh. Ya pemerintah sidik-sidik. Tapi jangan diukur besar tidaknya, tapi manfaatnya. Nyatanya Mbak Maimun itu menyebut Al-Marzuki, Ahmad Al-Marzuki. Gimana nadumnya itu? Ya itu loh, apa? Aqidatul Awam itu kan Marzuki. Ya gimana pokoknya gitu, kalau di Al-Anwar itu ya dibaca setiap maghrib itu kan dibaca itu. Tapi kok ya lupa kalau pas gini itu agak ndredeg-ndredeg atau gimana dia. Marzuki, gitu kan? Abyatuhal maizun bi aqdil jumali tarikhuha li hayyuguri jumali Marzuki gitu pokoknya ya. Itu disebut Mbah Maimun sebagai mujaddid. Saya juga heran. Apa sih keistimewaannya Sayyid Marzuki itu? Punya ilmu apa sih? Tapi ukurannya itu ternyata tidak itu, tapi pengaruhnya terhadap dunia ini walaupun ini. Maka yang satu punya kitab besar namanya Ithafus Sadah Al-Muttaqin, itu disandingkan dengan Aqidatul Awam. Aqidatul Awam, insyaallah. Bukan besar kecilnya, tapi Aqidatul Awam itu sampai ndadekno sakliyane wong NU ndadekno mangkel. Apa to kok akidah apa jenenge sitina kok sitina kok arba'in apa iki ngono. Itu luar biasa itu. Ya.
Nah, kemudian setelah itu ada Said lagi. Makanya Mbah Maimun itu menyebut bahwa generasi terakhir itu generasinya para Ahlul Bait. Generasinya Ahlul Bait. Karena sejak Al-Barzanji, Abdullah Al-Haddad, Said Al-Murtado, kemudian menyebut lagi setelah itu di kurun 13 ada Sayyid Ahmad Zaini Dahlan dengan Sayyid Fakri Syato. Ahmad Zaini Dahlan. Di tengah terpaan Wahabi yang luar biasa di Saudi, benteng terkuat di Saudi itu Ahmad Zaini Dahlan. Sama dengan nanti Mbah Mun juga kayaknya menyebut Said Muhammad Al-Alawi. Kenapa? Kawan saya itu, karena dulu di Mesir itu ada Muhammad Al-Awwamah, atau Muhammad siapa yang di Medina itu? Muhammad Awwamah itu anaknya itu kuliah di Mesir, di Al-Azhar. Jurusannya hadis, satu kelas dengan saya, tapi saya di tafsir, putranya Muhammad Awwamah itu di hadis. Kemudian kawan saya namanya Salis, itu satu kelas dengan dia, jadi agak kenal dengan. Lalu sowan ke Muhammad Al-Awwamah itu. Tanya, ngelem Said Muhammad. Said Muhammad itu istimewanya apa sih? Kalau ilmunya banyak yang ada ya. Orang Arab ya, kalau ngaku ilmu kan ya agak gengsi gimana, sama-sama ngalimnya. Kalau ilmunya banyak. Ini alim. Tapi mimpin wani karo Wahabi di tengah terpaan yang luar biasa di Saudi, itu Said Muhammad. Atas itu berhak mendapatkan gelar sebagai mujaddid. Jadi mujaddid itu bukan soal ilmu yang besar-besar atau apa, itu tidak hanya sekedar itu. Tapi punya keberanian, punya keistimewaan, pengaruhnya yang luar biasa di umat Islam. Apa sih keistimewaannya? Ahmad Zaini Dahlan, selain mufti tentu saja, muftil Haramain. Tapi ada yang lebih luar biasa dari hanya sekedar nama-nama itu. Ketika Wahabi itu masuk, salah satu benteng terkuat di sana adalah Ahmad Zaini Dahlan. Itu salah satu yang disebut Mbah Maimun dalam karyanya ini. Dan mujaddid inilah yang kemudian seperti menyegarkan kembali Islam. Saat Islam itu kaya wis runtuh-runtuh, wis kayak bingung kabeh, karena berkat ada orang ini itu menemukan momentumnya kembali. Dan itu barangkali kenapa Al-Barzanji itu kok dimasukkan. Karena momentumnya itu kemudian Islam itu berubah jadi terbangan, tapi itu menjadikan seger gitu loh. Sehingga kira-kira tidak ada wong iso gregetan. Gregetan barang. Kan sing gak seneng kan terus dadi gregetan. Nah itu ada Said Murtado. Maka kalau tadi disebut misalnya Sarang itu salah satu kiai yang punya jasa itu Mbah Murtolo. Wong Salang nek ngarani Mbah Murtado Mbah Tolo. Yes, wong Jawa lah. Mbah Murtado apik-apik jelokane napa? Mbah Murtolo. Ya gak apa-apa lah gitu kan. Itu ya salah satu jasa terbesarnya tentu tidak hanya di Imam Ghazali tetapi ada di As-Sayyid Al-Murtado yang punya murid orang Indonesia namanya siapa? Abdul Manan tadi itu. Nah, kemudian ada setelah Ahmad Zaini Dahlan ada Said Muhammad dan berikutnya. Nah, jadi ini orang-orang yang disebut oleh Mbah Maimun. Tapi kemudian Mbah Maimun agak bingung ketika menyebut generasi sekarang ini. Goleki sapa ya kira-kira mustahid iki sapa ya? Bentuke iki kayak gak pate pas. Tapi persoalan sekarang itu rumit, perlu mujaddid yang bisa menyegarkan kembali Islam. Islam itu duwe pegangan meneh. Ngopo ngono? Itu menyebut beberapa nama seperti belum menemukan ro'yun sing pas. Itu sapa kira-kira? Persoalan yang dihadapi sudah jelas.
persoalan yang dihadapi itu sudah jelas. Permasalahan di masa sekarang itu begitu rumitnya, luar biasa. Tapi kira-kira sapa ya sing menjadi ikon Ahlus Sunnah wal Jamaah? Dan Mbah Mun selalu bertanya tentang itu. Islam ke depan ini bentuknya seperti apa? Nah, makanya gerakan Mbah Maimun itu seperti tadi disampaikan ke Sadid, ya, itu nek cara wong sedan, Mbah Maimun itu bingungi wong. Dhisik salaf, gak seneng karo sing model negara-negara saiki gawe sing model napa? Negara gawe sanawi, gawe alia. Ujuk-ujuk gawe kampus. Delalah aku dikek kono. Delalah dikek kono kanggo eksperimen iki terus kira-kira bentuknya kaya apa ya nek Islam digawe. Nu saking bingung ya, saking kira-kira Islam ke depan iku formatnya kaya apa? Sing kira-kira disawang iku pantes. Sekarang umat Islam sekarang itu terus terang lagi bingungnya wong. Setuju corona, ya bingung, ora setuju, ya bingung, padha bingung ya, wong padha ora ngertine. Sumbere teko ndi kok marine teko ndi? Wong Islam kan ora melu blas. Ora melu blas. Apa yang ngomong konspirasi, sing konspirasi ya sapa ya ora ngerti. Apa orang konspirasi, engkau sing mari piye carane mari ya ora ngerti. Ngerti-ngerti ujuk-ujuk ana tombo teko Rusia, tombo teko Cina, gak ana nang muni tombo teko Mekah. Lho kaya gak ana iku. Saking bingunge. Khilafah ilang. Jadi negara kebangsaan. Agak sing ora setuju, ana khilafah, ana setengah khilafah, ana sing emoh khilafah. Ikonnya itu siapa yang kira-kira wong Islam terus matuk terus nemu kaya zaman bingung terus nemu berjanji itu kan terus masih enak wae Islam model ngene iki ngono. Sing kaya ngono iki durung ketemu. Nemu berjanji itu kan menyelamatkan banyak orang. Asalnya Islam model piye bingung. Ternyata terbangan poe enak era karo-karuan Jawa dadi Islam mergo napa? Terbangan. Menemukan momentum kayak gini tuh loh yang belum ketemu sampai sekarang. Ora ketemu. Mahat Ali jurusan apa ini? Hadis itu juga harus ikut berpikir piye carane wong Islam muramen tukaran menyelesaikan persoalan ini. Dhisik iku entek selesai. Selesai. Tukaran filsafat tukaran ono Imam Asy'ari selesai. Sadurunge Imam Asy'ari gue ger gak karu-karuan. Sadurunge Imam Ghazali gue ger gak karu-karuan. Sing iki mau tasawuf sing tasawuf ngenyek napa? Fikih ana Imam Ghazali selesai, kluthuk selesai. Nah, sekarang siapa yang bisa menyelesaikan persoalan saiki? Indonesia ono isu apa ngono? Wah, bingung nuwabrak rene, ono nuwabrak rene. Wah, gak karu-karuan aku dhewe bingung. Iki terus piye iki? Ngono. NU dipimpin sapa wae mesti bingungno wong. Ngendikane lek Sadid nalikane pidato teng kene sarang kula tas eling. NU saiki iki lagi sapu-sapu. Pengurus sing kuno disaponi kabeh metu. Ngendikane lek Sadid. Mergo ana pengurus anyar-anyar. Itu terus sampai kapan? Dan itu yang semoga kita bisa menyelesaikan. Orang-orang seperti Gus Solah, ada Gus Ja, itu ya harus tampil ikut menyelesaikan masalah karena saatnya tidak lagi. Salah satu tugas mujadid itu kan tidak hanya soleh. Kalau soleh kan rodok gampang. Soleh yang gelar sajadah wiridan nak soleh karepe dhewe. Sing angel kan muslih. Soleh, muslih itu kan tugasnya ulama. Nabi itu tugasnya kan orang kok awakku apik selesai, tapi orang sekitarku menjadi baik. Dan tugas itu mestinya tugas pentingnya seorang rasul. Dan delalah al ulama itu pewaris
Rasul gitu. Masalahnya itu di situ kan, agak repot itu. Nek soleh karepe dhewe kan penak, Gus. Ngger nyenggelar napa? Nggelar sajadah, bojone papat. Soleh karepe dhewe. Muslih itu yang dan saya melihat Mbah Mun itu juga dalam kerangka mencari muslih iki piye to. Moro nenggone Jakarta, moro tenggone pengajian nduk ngisor ngaji ahatan. Muridnya ono sing ahli politik, ono sing anti politik. Oh, kadang-kadang ya ketemu Bu Susi barang niku. Muridnya ndelala ono sing anti Bu Susi. Oh, kok gak bingung. Rene diseneni muridnya sing iki. Sing rene diseneni muridnya sing oh bingung. Memang sekarang ini lagi bingung mencari itu. Mbak Maimun sendiri saya lihat di bab terakhir ketika menjadi mujadid yang sekarang itu kalimatnya itu kalimat kayak ono syekh iki, tapi kayak seperti tidak menemukan janjane sapa to kok bingung kabeh. Dan itu tugasnya Mahat Ali, tugasnya Pondok Gus Solah, tugasnya kita semuanya. Saya berada di kampus itu tugas saya. Ya, tugas pondok sing mbodoni Kemenak mau iku. Tugas banyak orang menemukan momentum itu. Dan itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.